masuk ke dalam surga itu Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian daripada para sahabat baginda Nabi SAW, asyara mubasyirin bil jannah, ada yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah kemudian baru zumrah ini, baru rombongan ini. Anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selama kita duduk di majlis ini, Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar As-Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Bahjatul Nufus. Hadis awal zumrah atadkhulul jannah. Judul hadis awal mula keluarga kelompok yang masuk ke dalam surga. Seperti apa kelompok yang pertama kali masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia hadis yang akan kita baca. Sebelumnya penduduk surga yang lebih banyak siapa, penduduk neraka yang lebih banyak siapa. Kemudian hadis sebelumnya adalah orang-orang yang dibuat ragu dan digoda oleh syaitan dan memikirkan selalu tentang hal Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia kemarin berta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hadis hari ini awal zumrah, awal golongan rombongan yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ciri-ciri daripada mereka? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama beliau yang paling sering kita sebut di dalam hadis-hadis Nabi karena memang beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih 4000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Nama beliau Abdurrahman Ad-Dausi yang aslinya. Abdurrahman Ad-Daus. Daus suku di daerah Yaman. Yaman itu termasuk negeri yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Diulang-ulang doa itu 3 kali oleh Nabi. Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Hadisnya sahih. Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Ya Allah berkahi Syam ya Allah dan berkahi Yaman. Berkahi Syam ya Allah, Yaman. Syam itu ada di situ sekarang tu Syria, Jordania, Palestina, apa lagi yang Syam dulu? 5 nih. Syria sudah. 5 dia. Syamina wa Yamanina. Syria, Palestina, Jordania, Lebanon, satu lagi apa? Israel dah. Israel dah pakai doa dan terlaknat terkutuk. Syamina wa Yamanina, berkahi Syam kami ya Allah dan berkahi Yaman kami ya Allah. Nabi doa seperti itu. Jadi sahabat tadi yang bertanya,
Sahabat yang hadir mendengarkan doa Nabi itu bertanya ke Rasulullah, wa amma najdi, Najd kenapa tak didoakan? Hijaz kenapa tidak didoakan? Hijaz Najd, Najd Najdi, Hijaz Makkah kenapa tak doa? Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina, Syam dan Yaman saja. Najdi kenapa tidak ya Rasulullah? Kenapa tak? Nabi diam. Jadi kenapa tidak? Karena di situ fitnah kan Nabi. Kenapa fitnahnya di situ? Lahir di situ dua tokoh yang penyebar fitnah dari daerah Najd, Hijaz itu. Hijaz Makkah kalau sekarang. Kalau dulu Hijaz itu ya Makkah, yang keseluruhan yang ada di Saudi lah. Nah, kalau sekarang Hijaz, Najdi. Kenapa enggak? Karena di situ lahir dua tokoh penyebar fitnah. Satu namanya Musailamah Al-Kadzab, satu lagi namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab inilah pendiri muassis Wahabi. Dulu namanya Wahabi, sekarang berganti Salafi. Itu juga baru orangnya baru. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab dengan pendiri muassis Wahabi. Kalau sebelumnya Nabi palsu, lari dari daerah Najd, namanya Musailamah Al-Kadzab. Maka Nabi tidak doakan dua daripada negeri itu. Jadi kata para ulama dalam syarahan hadis itu, ulama menyatakan bahwa Nabi sudah memiliki firasat yang tak baik. Nabi sudah memiliki firasat menyatakan bahwa ini tidak baik kampung ni. Sudah lahir Musailamah Al-Kadzab, nanti berikutnya akan lahir lagi tukang fitnah di dalamnya. Itulah dia Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu dia. Maka Yaman termasuk daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah daripada negeri Yaman tadi para wali min auliyaillah. Bahkan ada yang disebut dengan negeri para wali, itulah yang disebut Tarim. Maka dinyanyikan ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim. Memang di Tarim itu Hadramaut, itu di situ terkumpulnya para wali min auliyaillah salihin. Nah, itulah asal muasal nasab Ba'alawi, itu berasal dari Yaman. Nah, itu yang sedang dihebohkan oleh sebagian orang yang mengatakan tak ada nasab habaib itu lagi. Nasab habaib atau nasab keturunan zuriat Rasulullah itu sudah terputus kata mereka. Padahal dari dulu-dulunya, zaman ke zaman, generasi ke generasi kita, nasab habaib zuriat Sayyid Hasan Hussein daripada cucunya Rasulullah SAW sampai hari ini masih diakui oleh para ulama dan umat Islam. Bahkan di Mesir ada namanya Nukhbatul Ashraf. Nukhbatul Ashraf itu organisasi nasab syarif, nasab daripada nasab baginda Rasulullah SAW. Dan itu diakui oleh negara, dan bangunan gedungnya, kantornya itu besar sekali di samping gedung Syekhul Azhar atau Masyikhah. Maka oleh karena itu kita seorang muslim, kita seorang mukmin, ya ahlu sunnah wal jamaah sampai hari ini masih yakin dan percaya bahwa ahlul baitin Nabi, zuriatnya Nabi SAW itu masih ada dan tidak terputus. Jadi Abi Hurairah ni, memang Abi Hurairah tidak termasuk daripada ahlul baitin Nabi SAW, tapi Abi Hurairah ini termasuk daripada orang yang selalu berkhidmat untuk Nabi kita SAW. Abi Hurairah 24 jam waktu beliau di masjid bersama Nabi. Beliau memang cuma 3 tahun saja dengan Rasulullah, tak lama. Setelah 3 tahun Nabi SAW pun meninggal dunia. Jadi Abi Hurairah masuk Islam, 3 tahun setelah itu Abi Hurairah meninggal, Nabi SAW meninggal dunia. 3 tahun. Kenapa Abi Hurairah menjadi periwayat hadis terbanyak? Karena kegigihannya, gigih sungguh-sungguh. Jadi ada murid itu belajar cuma 2 tahun saja, tapi samunya mendapat dengan murid yang belajar 7 tahun. Aduh, selama 2 tahun tu tak ada payah apa-apa, tak payah berjalan-jalan, tak payah mengapu, duduk aja di guru tadi mengaji. Yang 7 tahun tadi, 7 tahun di pondok, 7 tahun belajar, tapi dalam masa 7 tahun tu adalah masa pulang kampung sekian tahun pula, sekian hari pula, adalah masa libur, adalah pergi ke kampung kawan, ada pergi mota, yang Abi Hurairah kan tak ada masa-masa itu. Maka dengan kurun waktu 3 tahun saja
Abi Hurairah mengalahkan dengan jumlah bilangan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lebih awal masuk Islam. Abu Bakar lebih awal mengenal hidayah Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Abu Bakar tidak banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih banyak adalah Abi Hurairah. Setiap saat diperhatikan Rasulullah, cara duduk Nabi, cara berdiri Nabi, cara berjalan Nabi, cara tidur Nabi, cara makan Nabi, cara Nabi menyisir rambut, cara Nabi memakai baju, cara Nabi menaiki kendaraan, cara Nabi mengawal mula kendaraannya dengan bagaimana. Itu diperhatikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke tahap itu kita diperintahkan Allah untuk mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, ikutlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka makna sunnah itu lebar. Makna sunnah itu wasi', lapang. Bahkan meniru gaya Rasulullah SAW itu pun dihitung sebagai pahala. Gaya baginda Nabi bukan saja meniru ibadah Nabi, bukan saja meniru cara salat Nabi, bukan saja cara meniru puasa Nabi. Meniru cara berpakaiannya Rasulullah sendiri itu sudah terhitung pakaian pahala sunnah. Meniru cara menyisir rambut sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan pahala sunnah. Meniru cara tidur Rasulullah, meniru cara Nabi menyisir rambut, meniru cara Nabi menggosok gigi pun itu dihitung bagian dari pahala-pahala. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap saat hadis-hadis yang kita baca, setiap subuh Jumat satu hadis yang kita baca, kita berharap kepada Allah, Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad, Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri syafaat dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah selalu menetap di masjid Nabi dan tak pernah keluar dari masjid Nabi kecuali cuma dengan kebutuhan hajat saja. Selain daripada itu tak ada. Beliau selalu dengan Rasulullah dan salat selalu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak galau kira-kira dengan kekasih yang ada di hadapannya? Setiap pagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam itu ingin para sahabat cepat datang waktu pagi. Kenapa? Cepat memandang wajahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ingin para sahabat berjauh dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW ra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini. Melihat wajah Nabi SAW aman, tenang rasanya batin jiwa kita ketika apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua orang pun ikut langsung sam'an wa ta'ah kecuali orang munafik. Orang munafik memang berpikir panjang dia tentang perintah yang disuruh oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man laqiyan nabi, siapa saja yang menjumpai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fayafarah, mereka akan gembira dan senang, dan bahkan masing-masing mereka akan berkata di dalam hati mereka seakan-akan Nabi itu paling dekat dengan mereka. Nah begitu, setiap sahabat ada tertanam itu, dekat betul lah Nabi itu dengan kita, diperhatikan betul kita oleh Nabi. Setiap sahabat seperti itu setelah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka siapa yang tak rindu ingin berjumpa kembali? Kalau sudah sekali ingin berjumpa dengan Rasulullah, nak berjumpa berkali-kali, maka sehingga para sahabat pun hijrah dari Makkah ke Madinah. Banyak yang hijrah dari beberapa negara-negara yang lain. Dia daripada kampung mereka yang lain berpindah kepada Madinatul Munawwarah. Bahkan bayangkan ketika hidup saja, ketika Nabi kita meninggal dunia, kita tak berjumpa dengan wajahnya Rasulullah SAW, rindu kita dengan Nabi Muhammad luar biasa. Bagaimana kira-kira dengan sahabat yang berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tentu pandangan kerinduan itu akan diinginkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah sahabat Nabi paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal zamratin
talijul jannata suratuhum ala suratil qamari lailatal badri la yabsuquna fiha wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna aniyatuhum fiha dhahab amshatuhum minadh dhahabin wal fiddah wa majamiruhum awluwatan wa rushuhum misk wa likulli wahidin zawjatan yura mukhun suqihima min wara'il lahmin min hasanin la ikhtilafa bainahum wa la tabaghadu qulubuhum qalbun wahidun yusabbihuna Allaha bukratan wa ashiya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Abi Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berapa langsung sahabat Abi Hurairah langsung mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas bahwa para sahabat itu orangnya syatir, orangnya pintar. Orangnya pintar. Makanya kita katakan orang Arab itu pintar, syatir. Mereka pintar. Bayangkan, bisa mereka menghafal sebuah ucapan manusia. Ucapan Rasulullah kemudian dihafalnya. Susah menghafal ucapan orang yang sama. Apa yang diucapkan orang tuh bisa sama kita pindahkan ke sebuah tulisan, jarang. Kecuali yang kita hafal sebuah tulisan. Quran kita hafal, tulisan yang jelas kita hafal, kemudian kita pindahkan lagi kepada sebuah kertas. Itu banyak yang bisa, banyak yang mampu. Ini tidak ucapan seseorang dihafalnya, kemudian dimasukkan, dituliskan oleh orang setelahnya pula ke dalam sebuah kertas dan mirip apa yang diucapkannya itu. Itu kepintarannya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Awak dari kocok jamak gitu dengan orang tua gitu. Bisa nak kita melukiskan, menuliskan sekian banyak cakap amak gitu kepada kita ke dalam sebuah kertas. Elok-elok berkawan yo nak, apa ni itu aja ni. Elok-elok berkawan je nak bercakap yang rendah-rendah, jangan menyombong, ya secara umum saja. Tapi ada secara khususiat yang bisa kita pindahkan kepada sebuah kertas. Nah, berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu berbicara bukan dengan hawa nafsu, tapi Nabi berbicara yuha, dengan wahyu yang Allah berikan. Makanya seluruh ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah salah satu kehebatan, kepintaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu aja berderet berbaris 20 orang, tak usah 20, 10 orang saja. Berbisik kita ke kawan yang pertama kok. Apa kita umpamanya dan beko pai ke pasar jam 10 ke Jawa. Nya sampean pula ke kawannya beko dan ke pasar jam 10 dan beko ke pasar jam 10. Bisa tiba ujung tu beko berbeza beko sampai. Nah, begitu dia. Ya karena memang bukan menghafal sebuah tulisan tapi menghafal masami' apa yang didengar. Nah, Abi Hurairah di antara yang cerdas dan pintar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Abi Hurairah, awwalu zumratin talijul jannata suratahum ala suratil qamari lailatal badri. Sesungguhnya awal golongan rombongan yang masuk ke dalam surga, awal rombongan yang masuk ke dalam surga, orang yang masuk ke dalam surga itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara mubasysyirin bil jannah, ada yang 10 yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Nah, kemudian baru zumrah ini, baru rombongan ini. Seperti apa rombongan mereka? Suratuhum ala suratil qamari lailatal badri. Ya, rombongan ini rupa mereka, wajah mereka itu terang seperti qamar lailatul badri, bulan purnama. Lailatul badr, terang. Melihatnya senang. Siapa saja yang melihat bulan purnama senang hatinya. Lailatul badri, qamar fi lailatul badri. Enak melihatnya, terang, putih, berseri gitu. Apa kata Nabi? La yabsuquna fiha,
dan mereka tidak meludah di dalam surga. Tak ada cerita meludah-meludah itu, tak ada dalam surga tu, tak ada meludah. Itu tanda kesuciannya surga. Maka oleh kerana itu yang meludah-meludah tadi itu tu perlu curiga aja kita tu. Ya, lekan ni masuk surga ndak gitu. Kalau penduduk surga ndak ada yang meludah-meludah. Ya, makanya tempat yang mulia itu jangan kita ludahi. Maka salah satu mazhabnya Imam Maliki menghukum haram meludah di dalam masjid dengan pendapat yang seperti ini. La yabsukhu fiha. Orang-orang ahli surga tak ada meludah. Tak ada mereka meludah. Nah, maka dalam mazhab kita Syafi'i makruh, tapi dalam mazhabnya Imam Maliki haram hukum meludah masjid. Meludah dalam masjid bukan meludah ke masjid, itu sama sepakat para ulama haram. Meludah maksudnya kita ada dahak, terasa dahak tu rasanya. Biasanya kan dahak yang terasa ni kan kita ludahkannya. Nah, mazhab Maliki meludahkan ke dalam apapun, ke tisu ke apapun dalam masjid haram. Atau dari jendela masjid kita ludah keluar, kita posisi di dalam masjid. Itu Imam Malik menghukum dengan hukum haram. Kalau mazhab kita Syafi'i menghukum dengan hukum makruh. Tapi kalau meludah ke tempat sujud, sepakat para ulama tentu dengan hukum haram. Nah, jadi baiknya macam mana? Ya, kalau kita nak meludah, bagus keluar saja dari masjid terlebih dahulu, kemudian meludah. Begitu ni. La yabsaquna fiha. Tak ada mereka meludah. Tak ada mereka meludah, tak ada mereka membuang dahak dan lain sebagainya. Begitulah sucinya masjid, begitulah sucinya surga. Dan begitu pula lah ciri-ciri daripada rombongan yang masuk surga, rombongan pertama kali. Ini maksudnya mereka tak meludah. Ini bukan di dunia. Nanti ketika di surga itu ciri-ciri mereka, kata Nabi SAW. Mereka masuk, ya, wajah mereka yang terang benderang. Mereka yang tidak ada meludah di dalam surga. Dan bahkan wala yatamakhatuna wala yataghawwatun. Ada yang bertanya, penduduk surga itu ada berak enggak? Mohon maaf, ada buang air kecil, buang air godang enggak? Ada baul dan ghaid enggak? Ada yang bertanya. Jadi nak kecek kawan, aduh katanya, katanya makan mah katanya. Setiap yang makan tentunya keluar balik katanya. Ya, ampasnya keluar balik, kotoran tu keluar balik. Nyanyi minum dengan minuman yang lezat, ya, minuman yang paling lezat. Dia minum, ya, tentu ada baulnya, ada pipisnya. Nak bagaimana di surga? Wala yatamakhatuna wala yataghawwatun. Ya, mereka ciri-ciri mereka tidak ada yang melakukan, mereka tidak memiliki baul pipis, wala yataghawwatun, mereka juga tidak ada beraknya. Jadi penduduk surga tu inyo ndak meludah, inyo indak pipis, inyo indak baul, indak ghaid. Ghaid ni buang air besar. Nah, begitu. Makanya ini menunjukkan bahwa surga itu suci, bersih. Tak ada najis kotoran sedikit pun di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya makan mah buyanya makan dengan segala makanan, ya, minum dengan segala minuman. Bagaimana? Nah, itu salah satu daripada ciri-ciri ahli surga. Ya, ma'akalahu, apa yang ia makan kemudian terasa nikmat, terasa lezat ketika itu, yang kemudian tidak memiliki ampas dan kotoran. Itu salah satu nikmat dunia, nikmat surga. Ketikanya makan, dah habis begitu saja. Ketikanya minum dengan kenikmatan itu, nikmat itu lama rasanya, kemudian tidak meninggalkan daripada kotoran. Kenapa tidak? Karena kalau meninggalkan kotoran masih menyusahkan daripada penduduk surga. Kalau ada kotoran tentu nak dicuci pula boleh, nak diapakan pula boleh. Maka oleh kerana itu tidak ada penduduk surga tadi ada ghaid dan ada baul di dalamnya. Ini hadis dalam Sahih Bukhari ini. Kemudian wala yataghawatuna aniyatuhum fiha adh-dhahab. Jadi mereka tidak ada berak, tidak ada buang air besar. Ya, dalam arti kata tidak ada najis di surga itu. Maka ada juga yang mengatakan hatta fi batniha, sampai di dalam perutnya pun tak kelihatan najis itu. Begitulah mulia daripada penduduk surga. Aniyatuhum fiha dhahab. Kemudian alat bejana mereka itu daripada emas.
Makanya Nabi menolak ditawarkan emas itu karena Nabi sudah mengatakan, "Hadza fid akhiratal lana." Ini pakaian kami nanti saja di surga. Tidak usah kami dipakaikan ini di dunia. Itu tolak Nabi. Maka kenapa Nabi tak mengizinkan kita laki-laki memakai emas? Di antaranya bukan masalah, ada itu video katanya kalau perempuan pakai emas itu agar lancar daripada peraliran darah. Enggak, saya tanya ke para ahlinya, ke tabib juga tidak ada kait-mengaitnya emas dengan aliran darah tadi. Tapi kata dia, karena memang Nabi kita sudah katakan itu adalah perhiasan untuk wanita. Bagi laki-laki cukuplah itu dipakai nanti di surga saja. Nah, kita ingin di dunia kita tak memakai, di surga kita memakai. Nah, kalau orang yang lah memakai di dunia, bagi laki-laki tidak akan Allah izinkan dia memakai lagi di akhirat. Dan arti kata, ya mereka tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua pilihan. Kita nak memilih ingin memakai di dunia atau ingin nak memilih memakai di akhirat bagi laki-laki. Memilih memakai di dunia, pakailah. Di akhirat tak dapat lah dah. Dia tak dapat lah di akhirat, tidak masuk ke dalam surga Allah karena memang hukumnya haram. Sepakat para ulama bahwa emas haram bagi laki-laki, bukan untuk nak kita pakai bagi laki-laki. Yang pakai emas adalah perempuan. Ya, karena itu adalah tazayyunuha, perhiasan bagi mereka, memang menghias mereka. Yang dihias itu adalah mereka. Laki-laki bukan tempat hias, laki-laki bukan makam hias. Ya, laki-laki tidak. Laki-laki itu aksesorisnya cuman yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Apa Nabi memakai? Cuman dengan cincin saja. Cincin dipakai oleh baginda Nabi SAW, dan itu pun sudah diharamkan untuk memakai daripada emas. Nah begitu. Ada juga orang-orang kayu gitu pakai ome, pasang ome di siko, pasang emas. Ya terbalik dia ome banyak, hanya pasangnya jari cik jari ko gak 20 ome cincinnya. Nya salatnya bagaimana cara keadaan salat sedangkan kita sedang dalam keadaan haram? Innallaha la yaqbalu salata fi jawfihi haram. Allah tak menerima salat seorang hamba yang ketika itu dia masih memakai yang haram. Banyak di antara kita orang-orang kaya ya yang ketikanya ya menurut dia emas 20 emas 30 emas itu biasa saja. Mereka pakai kemudian mereka salat. Bagaimana mungkin Allah terima salat kita sedangkan kita memakai barang yang haram? Haram menurut kita, haram menurut kita dan halal bagi perempuan. Tidak ada selisih pendapat ulama tentang haramnya emas bagi laki-laki. Sepakat para ulama jelas dalam hadis Nabi haram memakai emas bagi laki-laki. Kok kayu nak kita, kok hebat benar kita, yang namanya emas di dunia bagi laki-laki tak usah dipakai. Kalau untuk disimpan apa dah, jadi tabungan, ya jadi deposito, jadi apa tak apa-apa, tapi jangan dipakai. Tidak ada pendapat ulama satupun membolehkan emas bagi laki-laki. Nah, karena Nabi sudah jelaskan, lana fil akhirah, fil kuffari lil kuffari fid dunya walana fil akhirah. Bagi orang kafir emas itu baginya di dunia menjadi sebuah kebanggaan, kenikmatan, walana fil akhirah, tapi bagi kami lagi-lagi emas itu nanti di akhirat. Makanya di kita tak boleh juga kami kita kaum muslimin magai apa mangkuk dari emas, kemudian kuali dari emas, kemudian apa? Enggak, jangan. Ya, itu biarlah nanti di akhirat kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajamiruhum aluh, kemudian dengan lu'lu'ah, dengan permata, dengan keindahan semuanya. Dan bahkan penduduk surga itu warashhumul musku, dan tiupan wangian daripada mereka adalah dengan warna, dengan haruman misik. Misik ini parfum yang lezat, yang nikmat. Ya, di zaman Nabi SAW misik inilah parfum yang paling lezat dan paling nikmat. Sampai hari ini orang Arab masih menyukakan bau minyak misik. Cuman gini kan lah banyak pula yang ada orang menterjemahkan iko yang bau misik itu, iko yang bau misik, iko yang bau misik sama dengan minyak kasturi atau macam-macam. Kasturi Madinah lain pula wanginya, baunya agak halus sedikit. Kasturi apa ya? Kasturi Madinah kalau tak salah saya ada satu namanya kasturi. Apa satu lagi itu lembut dia. Nan kasturi yang dijual oleh kawan-kawan wak koma menyanyi baunya.
Baun aja apa gitu dehnya. Jadi katanya salah satu kata kawan yang mengalih parfum tadi, salah satu baun yang tak disukai oleh syaitan tu adalah baun kasturi katanya. Jadi kalau ada kawan-kawan yang tak suka dengan baun kasturi itu berarti mungkin ada jin dalam tubuhnya katanya. Nah, gitu. Jadi terpaksa awak sabit aja sukanya awak padahal sudah itu tu melibat hati rasanya dia. Nah itu yang hadis yang secara pasti yang ada rasa sifat munafik itu Zam-Zam. Itu Nabi katakan hadisnya sahih. Ya, ingin nandakan kita ni ada sifat munafik dalam tubuh itu Zam-Zam. Nabi katakan ya Zam-Zam tidak akan mampu orang munafik fi batnil mumtila, perut yang kenyang dengan Zam-Zam, perut yang tak mampu kenyang dengan Zam-Zam, maka dikhawatirkan itu nifak. Itu bunyi hadis. Jadi cuba minum Zam-Zam seteguk, 2 teguk, segaleh, 2 galeh, terasa oyong rasanya, terasa nak mual atau terasa mulai nak muntah rasanya. Nabi katakan berarti tanda ada penyakit munafik di diri kita. Nah begitu dia. Tidak perlu menunjuk orang sana tu munafik tu, hati-hati kawan sana. Entah awak pakai entah munafik tu juga minum Zam-Zam dulu. Kalau memang ada rasa oyong tu setelah minum Zam-Zam, antuk aja lah, jangan cerita pula ke orang lah. Kalau sudah minum Zam-Zam, cerita agak oyong dan sudah minum Zam-Zam tu, sama apa cerita ke orang munafik dan rupanya jawab orang. Tu, jadi diminum Zam-Zam. Jadi dengan minyak wangi apa segala macam enggak. Kemudian kata Nabi apa lagi? Wa likulli wahidin minhum zaujatan. Dan bagi setiap daripada mereka rombongan tadi memiliki zaujatani, 2 orang istri. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari, hadisnya sahih. 2 istri. Jadi penduduk surga tadi 2 istri. Ini dalam satu hadis ini hadisnya sahih. Dalam satu riwayat yang lain 72 istrinya. Penduduk surga seorang orang itu dengan istrinya 72 orang kata Nabi. Itu khidmat khadim pembantunya saja jumlahnya samanuna alfi khadim, 80.000 pembantu. Itu penduduk surga. Itu surga yang paling terendah itu. Inna aqal katanya. Surga yang paling terendah itu memiliki baginya itu 72 orang istri dan 80.000 pembantu. Bagaimana kira-kira mewahnya gitu tuh? Bagaimana kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat? Dan bahkan itu abadal abidin, kekal selama-lamanya. Tak kena ada ceritanya balik ke dunia dah, tak ada ceritanya kiamat dah. Itulah selama-lamanya gitu. Nah, itu beruntungnya orang-orang saleh. Sekarang mereka sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan walaupun tidak seperti dan sehebat kenikmatan di surga. Nabi kejanjikan wa na'imuhal haq wa 'adzabal qabri haq wa na'imuhal haq. Azab kubur itu pasti. Kemudian apa kata Nabi? Wa na'imuhal haq. Dan nikmat surga itu juga, nikmat kubur itu pasti. Azab kubur pasti. Wa na'imuhal haq. Dan nikmatnya kubur pun pasti. Jadi orang-orang saleh belum mereka masuk ke dalam surga, mereka sudah mendapatkan kenikmatan di dalam kubur mereka. Begitu kata Nabi SAW dalam hadis, azabal qabri haq. Azab kubur itu pasti. Wa na'imuha haqqun. Dan nikmat kubur pun pasti. Belum ke dalam surga mereka sudah menikmati daripada kenikmatan kubur. Begitu. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan juga dengan kebaikan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Likulli wahidin minhum zaujatan. Memang pedusi nak tu disebut di siku berapa orang lakinya dah. Kan ibu-ibu kau banyak tanya kami berapa laki kami kan. Pedusi nak laki-laki kau ada di siku disebutkan di hadis Nabi kau 2 bininya. Di hadis yang lain 72 bininya. Dan kami laki-laki dan kami pedusi kau berapa orang bini kami? Tak pula ada di hadis. Laki kami tak ada di hadis disebut dah. Ciri-ciri mereka seperti apa bidadari ini? Yuramu khunsuqiha min wara'il lahmin minal hasanin min husnin la ikhtilafa minhum. Nampak daripada mereka itu daripada putih dan cantiknya mereka, nampak daripada urat-urat mereka dibalik daripada daging mereka. Kulitnya tembus, dagingnya tembus, nampak urat-uratnya tu.
Apa saking jernih dan putihnya lah begitu. Allahu akbar. Tapi yakin kita mukmin dapat nikmat itu. Seluruh mukmin dapat nikmat itu. Dalam ahli sunnah wal jamaah begitu. Itulah bedanya Rahman dan Rahim. Itu tuh beda. Rahman ada untuk orang kafir, ada untuk orang mukmin. Tapi Rahim ini janji Allah. Rahim itu cuma untuk orang mukmin saja. Orang mukmin yang mendapatkan rahim ya Allah Subhanahu wa taala. Kini kita ko mengaji hadis ko besok di surga saling bercerita kita di antara kita. Iyo rupa buya dan buya sawi petang je insya-Allah. Nak ni bapak ibu. Memang begitu di hadis Nabi dalam Sahih Muslim. Ya, orang yang ketika menginginkan perkumpulannya di dunia, Allah kumpulkan pula mereka pada perkumpulan yang baik di surga nanti. Jadi kita ingin di dunia ko modeko, besok di akhirat wak buih pula di surga modeko ko. Saling bercerita kita di antara kita. Insya-Allah. Yakin kita dengan hadis Nabi Muhammad itu Nabi katakan. Jadi maka Sayyidina Umar dengan Abu Bakar dengan para sahabat disebutkan oleh Abi Alawi di dalam kitab Zakhair Muhammadiyah, para sahabat Nabi hari ini yatajalasuna ma'an Nabi. Mereka sudah bermajlis lagi dengan Nabi. Lah duduk bagainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Ya dalam kitab Zakhair Muhammadiyah. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia itu dalam hadis Nabi yatadzawarun, mereka saling berzarahi, mereka saling bercerita, mereka saling begitu di hadis Nabi SAW. Karena sudah berbeda daripada alam kita kan alam dunia, ya belum masuk kepada tahap berikutnya alam barzah atau alam kubur, kemudian barulah alam akhirat. Nah, sifat mereka ila ikhtilafa bainahum, dan mereka tidak ada perselisihan di antara mereka. Tidak ada ceritanya orang Sarugo tu saling benci itu tidak ada. Selisih paham tu tidak ada tu. Tidak ada tu. Jadi hilang di situ tu. Makanya iri meiri, dengki mendengki tidak ada di Sarugo tu. Makanya disebutkan oleh para ulama, disebutkan juga dalam hadis Nabi, kalau ingin kita masuk surga, hilangkan pula sifat daripada sifat yang ada pada ahli surga. Jangan ada saling khilaf di antara kita, ikhtilaf. Wala tabaghadu, tidak ada saling berbantah mereka, berkelahi mereka, tidak ada. Tidak ada istilahnya bercakapnya di situ. Tidak ada. Laki dan petang kau ambil laki dan ni kau pun tidak ada di situ. Pelakor tu tidak ada di surga ibu-ibu. Dia takut pula lah. Tidak ada berbantah di situ, tidak ada bercakap di situ, ya Allah. Wala wa hasad, tidak ada hasad, orang-orang hasad, iri, hati, dengki, tidak ada di situ. Ya Allah ya Karim, wa qulubuhum qalbun wahid, dan hati mereka sudah disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara derajat yang paling tinggi adalah derajat orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusabbihunallaha bukratan wa asiyya. Mereka selalu bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan petang. Orang surga bertasbih kepada Allah, sibuk dengan menyebut nama Allah, masya Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang dibaca oleh orang-orang ahli surga di waktu pagi dan di waktu petang. Makanya orang ahli surga baru saja masuk surga lah baca doa. Alhamdulillah sadaqana wa'dahu wa awrathna al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Memang untuk mengimani adanya surga dan neraka, azab kubur dan nikmat itu memang butuh iman. Orang liberal tidak percaya. Orang-orang yang setengah imannya, apalagi kalau orang munafik, ragunya tentang surga dan tentang neraka. Ragunya tentang ada azab kubur dan nikmat kubur. Bahkan di antara orang-orang yang alim pun mereka, maksud alimnya dalam bidang umum, profesor, doktor, itu ragunya dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Pernah diceritakannya kepada kita. Bahkan ditulisnya dalam sebuah tulisan, azab kubur itu tidak ada katanya. Bahkan dia sebutkan neraka itu tak ada. Tidak ada surga, neraka itu takkan ada kata dia. Maksudnya dunia kau akan selama-lamanya seperti kau. Ya, mati lahir lagi, mati lahir lagi, mati lahir lagi. Nya tidak percaya dengan kiamat.
Nak percaya dia dengan adanya azab kubur, nak percaya dia dengan adanya surga. Nak ada dah katanya. Itu tuh untuk menyemangati kita aja untuk rajin taat ibadah kecilnya lah. Dunia aku mudah-mudahan kau aja kau taruh kau kecilnya. Tak akan ada akhir daripada dunia. Itu orang liberal. Makanya butuh iman menalari gini, menerima ni butuh iman. Tak bisa dengan akal. Kalau akal nak tamakan dia akal minta. Bahkan mereka katakan, kalau memang ada azab kubur tu mana buktinya kecilnya. Bukti nanya minta tentang azab kubur dari profesor tadi. Tak ada dah kecilnya. Azab kubur tu nak ada je percaya je lagi kecilnya. Azab kubur tu menakut-nakuti kita supaya awak taat kepada Allah kecilnya. Tak ada azab kubur. Kalau you ada azab kubur tu mana pusiko kecilnya lah. Tak ada dah kecilnya lah. Tak ada azab kubur tu nak usah kalian takut lagi kecilnya. Liberal, orang-orang liberal. Ini kita seorang mahasiswa, Pak, saya yakin ada azab kubur. Mana buktinya? Buktinya ada dalam Quran, Pak. Saya seorang muslim, saya yakin dengan Quran. Saya seorang muslim, saya yakin dengan hadis Nabi. Oh, tidak bisa katanya. Harus buktinya, ingin bukti itu bukti yang nyata. Jadi kata mahasiswa tadi, kalau begitu Bapak mau bukti, sebentar lagi Bapak mati, Bapak rasakanlah bukti itu katanya. Marah dia dosen tadi ke mahasiswa tadi, tersinggung, diusirnya keluar. Nah, ini yang tak benar ini liberal. Mereka tak bisa. Maka nikmat surga, nikmat kubur, azab kubur itu tidak ternalar oleh akal, tapi dia boleh diterima dengan iman. Orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang mustaqim, yang istiqamah, dia akan mampu mencerna dengan hadis. Apalagi kita yakin hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Hadis ini riwayat Abi Hurairah dari Nabi langsung menceritakan. Tentu kita seorang mukmin yakin 100% bahwa memang itulah gambaran daripada gambaran ahli penduduk surga. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang Allah izinkan mendapatkan nikmat ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa billahi at-taufiq. Ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, Ustaz, ini di luar tema, Ustaz. Ada seorang ustaz atau guru, dia berceramah di masjid, Ustaz. Dia katanya tukang mandi mayat mulai dari 2009 sampai 2024, yang kurang 15 tahun. Jadi bulan kemarin atau kurang sebulan dia mendapat kejadian aneh, memandikan mayat, langsung menguburkan, pokoknya semuanya aneh. Jadi ditanya sama anaknya, katanya apa kesalahan bapaknya waktu hidup. Bapak anaknya kalau menceritakan kesalahan bapaknya. Jadi amanah anaknya ceritakan Ustaz, katanya dengan jemaah agar jadi pelajaran bagi orang hidup, katanya. Jadi Ustaz tadi ceramah diceritakanlah dilindungi identitasnya, Ustaz tidak disebut namanya. Saya tidak enak juga mendengarnya, Ustaz. Kasihan arwah yang telah meninggal, walaupun anak-anaknya. Apakah orang yang meninggal kita ceritakannya baik-baik aja, Ustaz? Bagaimana hukumnya nih, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang anehnya berarti banyak tak eloknya dibuatnya kan? Banyak tak baik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum taqilun. Dalam Al-Quran itu kan ada beberapa ayat. Fa'tabiru itu ambil ibrah olehmu, ambil pelajaran olehmu. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Absar itu ay aqala. Tengok dalam kitab-kitab tafsir, absar itu ay aqala, ay orang yang berakal. Ambil pelajaran olehmu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Dalam satu ayat, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Fa'tabiru ya ulil albabi la'allakum. Banyak dalam ayat itu kita disuruh mengambil i'tibar. Nah, mengambil i'tibar di situ mengambil pelajaran. Nah, bahkan Fir'aun sendiri itu diawetkan, Fir'aun itu memang untuk disuruh oleh Allah kita mengambil pelajaran dari si Fir'aun itu. Tak ada yang dia menerima Fir'aun.
Tanah nyumuntah dek tanah keluar. Dicuba campaan ke laut, dimuntah pula dek laut balik ke darat. Nak do ni menerimanya nah. Jadi apa caranya? Tak ada menerima, diawetkanlah. Diawetkan sampai hari ini Firaun tadi untuk apa? Untuk ibrah, untuk jadi pelajaran bagi manusia. Untuk jadi pelajaran bagi manusia, jangan sampai kita termasuk bagian daripada kawan-kawan Firaun. Firaun itu memanglah kelewatannya. Dia agi harta, dia agi kekayaan, dia agi apa. Sehingga saking puncak kesombongan Firaun, apa kata Firaun? La ilaha illa ana. Kata Firaun, tidak ada Tuhan itu kecuali aku, kata Firaun. Firaun lah sombong. Firaun lupa. Yang didakwahi oleh Nabi Musa, Firaun marah. Firaun sudah sampai kepada puncaknya bahawa dia adalah seorang Tuhan. Akhirnya dengan Firaun sendiri pun hancur, ya. Dengan Firaun sendiri pun habis, tahta, harta, seluruhnya habis. Tinggal hari ini cuma kenangan. Dan kita ingin melihat Firaun itu disebabkan karena untuk menjadi pelajaran bagi kita. Firaun apa ndaknya hebatnya Firaun? Dengan kekayaannya, dengan apanya hebat. Bahkan Firaun itu sampai sihir Firaun itu hebatnya, sebuah pohon yang ia lalui, ingin pohon itu berbicara kepada orang yang di belakangnya, bisa Firaun. Tolong kecen ke orang ke belakang kau sampai siko sedar dan dikawani gitu. Mengecek pohon tu. Allah tu je Firaun sampai siko sedar dikawaninya. Berapa hebatnya Firaun. Awak bisa model itu? Nah, ada itu yang bisa model itu tu. Itu hebatnya Firaun. Masa kau saking hebatnya lupa bahawanya diciptakan pula oleh Allah. Merasa sombong, akhirnya ia mengatakan bahawa dirinya Tuhan. Nah, kalau untuk ibrah, untuk pelajaran bagi kita yang hidup, itu boleh tak apa-apa. Ya, selagi kita tidak menyebutkan identitas orang lain, tak muayyanah. Maksudnya lain tak tertentu orangnya gitu. Tapi kalau lah disebut hati-hati apa tu ayah sianu tu namanya itu hanya kerajanya petang modeko cilik matinya payahnya. Itu menggunjingkan orang namanya. Itu mengunjingkan orang tidak. Hati-hati jangan hati-hati itu jadi pelajaran dek kita katanya. Dia nak pernah semayang dan kerajanya apa ya. Jangan menyebutkan identitas, tidak memuayyanah. Muayyanah no tidak mentakyinkan, tidak mengkhususkan dengan satu orang sebutan. Nah, itu boleh sebagai ibrah tadi, pelajaran bagi kita. Bagi orang yang kenal, ya dia boleh menjadikan orang tadi sebagai pelajaran, tapi tak boleh disebutkan ke orang lain. Nah, cukup saja di dirinya. Andai saya itu magen tahu mana tahu. Orang pergi ke subuh ke masjidnya baru pulang dari klub malam. Nah, orang takziah baca yasin, nama rumahnya, apa musik-musik. Hanya orang mau tak apa katanya orang puasa ini lah makan-makan. Kita saja dengan diri kita. Jadi kita oh ya itulah tu pelajaran wajarnya matinya beritunya. Kecil awak ke diri awak menjadikan seorang sebagai ibrah pelajaran boleh. Tapi menceritakan ke orang lain itu tak boleh. Tak boleh. Tapi awak menyebut tak boleh kerana terbaca je cik-cik kerana bagai. Letak kadang sanu tu mati payah bertangkan. Nah tu tempat kadang perangai kan ya. Karena terbuka je dah cik-cik ya. Yang cik tu mudah-mudahan Allah ampunilah insya-Allah. Baik, ada yang lain? Nah, silakan Pak Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, bisa tadi kan kita membaca di kata kedua itu soal insan. Itu ada kata buldan, pemuda yang tak muda. Apakah ini membalas ganjaran bagi wanita atau pemuda ini memang laki-laki atau perempuan? Buldan itu bisa ada insan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di dalam itu disebutkan di dalam ayat itu insan. Jadi ada di situ disebutkan dua orang anak wildan itu bukan. Ada yang mengatakan ada di dalam surah Al-Insan itu maksud di sana ada dua orang pemuda katanya di sana. Ada yang mengatakan orang Syiah mentafsirkan ayat itu dengan Hasan dan Husain. Panjang pula ayatnya, kita ambil satu-satu payah pula.
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnakum min apa? Wa yatufu 'alaihim wildan mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Yaitu daripada sifat ahli surga, mereka tidak ada yang tua. Maksudnya mereka itu tampan, muda. Nah, jadi yang itu laki-laki atau perempuan saja, ya, sama-sama laki-laki dan perempuan. Nah, itu tuh salah satu jawaban daripada, ya, terima kasih. Yang dijawab, yang membuat seorang ajuzah, seorang perempuan yang tua mengadu ke Rasulullah SAW, karena Nabi katakan ya bahwa nanti penduduk surga itu muda, tampan dan kuat, kata baginda Nabi SAW. Jadi amak yang menangan cerita Nabi tadi menangi, berarti tu muda-muda dan kau nak masuk surga kau juga kecik amak tadi. Datang amak kau ke Rasulullah. Hadis dalam syarah Bulughul Maram ada itu. Datangnya, jadi aku nak masuk surga ya Rasulullah kata. Nabi kau diam saja. Dalam satu riwayat memang disebut Nabi, tidak kecil Nabi. Tentu menangi lama kau pulang. Menangi amak kau pulang kecewa, ya nyolak gaib, nyolak tua, lah banyak pula ibadah rukun tak dapat masuk surga. Tentu terketek hati amak tadi no. Itulah kecewaan dek keluarganya ke Rasulullah SAW. Amak kami lah menangi aja teri ya Rasulullah, katanya engkau tak mengatakan dia di surga ya Rasulullah. Kecek Nabi bukan nak inyo di surga, kecek Nabi inyo di surga, tapi yang seperti dia tidak ada di surga. Maksudnya yang orang tua-tua tu tak ada surga, yang gaib-gaib tu tak ada di surga lah. Tak ada. Kalau di syarah hadis ada dalam Tadhirul Falihin, tak salah syarah Riyadhus Salihin, itu dimisalkan perumpamaan anak yang berusia 20 tahun. Seadanya 20 tahun. Jadi nelagai gini kau umur 20 tahun besok tu kan. Tentu sasek pula awak kan berjumpa awak je orang-orang lah umur 70 tahun kini kau tiba besok sebab umurnya jawab kesadanya lah. Nah begitu nisbah perumpamaan muda mereka gitu. Jadi tidak ada istilahnya yang tua, tak ada. Bahkan dikatakan tidak ada daripada mereka yang rambutnya beruban. Umur 20 tahun kan ada beruban waktu itu. Nah gitu. Nah, itu salah satu nikmat daripada nikmat ahli surga. Ya, ayat itu dia menunjukkan tentang ciri-ciri dan surga. Hurun 'ain itu bidadari. Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Itu daripada perumpamaan daripada penduduk ahli-ahli surga. Yang mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada itu. Amin. Nah, terakhir mana ibu tadi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang pemakaian emas bagi laki-laki itu, yang emas putih sekarang itu bagaimana itu Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Kita tidak tahu kalau ada emas putih itu. Nampaknya emas putih itu diistilahkan istilah kita saja sepertinya. Karena yang faham kita yang namanya emas yang warnanya kuning. Nah, adapun emas dengan yang warna putih itu tidak termasuk bagian kategori emas yang diharamkan, begitu dia. Emas putih ya. Ada istilah orang kita ada emas putih, tapi di hadis, di dalam hadis atau qaul ulama juga tidak ada membedakan antara emas kuning, emas putih, tidak ada. Yang namanya emas itu tertasawur atau terfahamkan itu adalah warnanya kuning. Nah begitu dia. Kalau putih berarti tidak termasuk dia bagian daripada emas yang disebut di hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Harganya sama, lebih mahal dari emas. Satu orang tahu tak kalau itu emas? Tak kan? Tak. Ambo je nak tahu kalau itu emas dan kalau putih. Dia warnanya putih kan? Tak. Emas tu ya safra kan, safra faqi'ul lawn. Safra itu apa namanya? Asfar ya kuning-kuningan yang emas. Cerah dia. Tapi kalau enggak ya. Sehingga yang dipakai orang yang tadi itu, yang emas putih tadi dipakai orang perak, kemudian dipakai orang pula emas putih itu. Kira-kira bagi orang yang
tidak tahu, orang yang tahunya cuman perak aja. Kira-kiranya menuduh yang emas putih kok perak enggak kira-kira? Bisa jadi. Makanya tidak. Kalau emas itu nampaknya memang berkilau, dia memang beda dia antara emas dengan yang tidak emas. Jadi memang emas itu adalah yang asfar, yang kuning, yang kekuning-kuningan. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.